عليهم ولا الضالين. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak kajian yang disampaikan oleh guru kita pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal musallifina fid din wa sallallahu fi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Uthman Nabi nafa'ana Allah bihi wa bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jenis dosa besar yang ketiga yaitu tentang sihir. Sihir ini termasuk kategori dosa besar. Sebenarnya dia adalah bagian dari musyrik, dari syirik ya. Tapi dia dimasukkan untuk dosa besar tersendiri karena bukan hanya perbuatannya yang menyekutukan Allah, tapi melakukan perbuatan kejahatan kepada manusia. Sihir itu begitu. Orang disihir, ya kan? Jadi kejahatannya itu merupakan satu tindakan dosa. Dua nih, kalau sihir itu dua. Kalau syirik menyembah itu dosanya hanya kepada Allah. Tapi kalau sihir itu dosanya kepada Allah, juga dosa kepada manusia, sebab dia ada tindakan kejahatannya. Ya, ada perbuatan jahat yang dilakukan kepada orang, ya, kepada Allahnya termasuk kategori syirik karena bersekutu dengan setan. Perbuatan jahatnya kepada manusia, mencelakakan orang, bukan orang di teluk, bukan mencelakakan, disantet, dicelakakan orang jadi sakit. Nah itu kan itu dosa kepada manusia. Jadi dosanya double, dosa kepada Allah langsung juga dosa kepada manusia. Li'anna sihra la budda wa yakfur. Sihir itu bahkan bisa kufur, bisa dikategorikan kafir orang melakukan perbuatan ini. Kafir yu'allimuna an-nasa sihra, mereka yang mengajarkan manusia sihir. Nah, jadi setan sebenarnya, dulunya itu setan. Zat as-sihra illa liyusyraka, dan tidaklah ada tujuan lain bagi setan maupun yang dilaknat untuk mengajarkan sihir kepada manusia kecuali liyusyraka, untuk menyekutukan Allah. Jadi dia keperbuatan kepada Allah itu masuk kategori syirik. Setan emang maunya manusia itu menyekutukan Allah, selain menyembah Allah juga percaya sama dia, minta tolong sama dia nyari teman kan. Jadi tujuannya setan itu ya manusia tertarik, ya kan, dia marah, kesel sama orang. Bagaimana caranya dia bisa menyakiti orang itu? Nggak ketahuan.
Kalau misalnya dia datengin orang yang dia pukul kan ketahuan, kelihatan, bisa dibalas. Nah, dengan sihir ini menyakiti orang tanpa ketahuan orangnya. Orang ingin berbuat jahat pasti senang gitu. Wah, ini baru ilmu itu, ya kan? Orang tahu dibikin perutnya gendut, jalan. Orang tahu dibikin stroke, orang bisa dibikin sakit, luar biasa kerjaannya. Ya. Jadi menyakiti orang tanpa ketahuan orang senang, sehingga mereka mau diajarin begitu, padahal dia dituntun kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah dan berbuat jahat kepada manusia. Tujuannya begitu saya. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an Harut wa Marut. Allah berfirman dalam Al-Quran menghabarkan tentang kisahnya Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Cerita Harut dan Marut ini cerita di zaman orang-orang Yahudi, bagi saya Yahudi ya. Jadi ada yang bilang Harut dan Marut ini dua malaikat ya, yang Allah utus. Ada yang bilang juga Harut dan Marut ini orang sakti, orang sakti. Bahkan ada yang mengatakan, karena ini cerita zaman dulu ya, Harut Marut itu adalah sebenarnya iblis yang nyari jadi orang soleh, orang baik, sehingga dipercaya oleh masyarakat. Tapi yang pasti dia ini yang mengajarkan sihir, Harut dan Marut ini. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102 menyatakan wa ma yu'allimani min ahadin, dan Harut Marut ini tidaklah dia berdua ini mengajarkan sihir kepada manusia hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kamu ini hanya cobaan bagi kalian, maka jangan sekali-kali kalian kufur kepada Allah. Ini kan seperti menasehati. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini memang asalnya malaikat. Dia menasehati supaya orang jangan kufur kepada Allah dengan melakukan perbuatan atau menyihirnya. Tapi ada yang bilang karena dia juga asalnya manusia, sakti, soleh gitu, sehingga dia menasehati dulu, jangan kalian belajar ilmu sihir itu. Sesungguhnya kalian ini hanya ujian bagi kalian, cobaan. Jangan kalian kufur kepada Allah. Fayata'allamuna minhuma, maka manusia saat itu belajar ilmu sihir kepada dua orang ini, Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Salah satu yang dipelajari itu adalah ilmu bagaimana caranya memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kalau orang misalnya ribut mulu gitu,
Ini belajarin dulu tuh, ya, supaya istrinya benci sama suaminya. Pelet juga begitu kan, ada orang supaya orang suka, ada orang benci. Santet, pelet. Itu udah ada nih dari dulu di akarnya nih kan. Dari dulu, dari sebelum zaman Nabi Muhammad udah ada begini. Kelakuan kayak begini. Dan itu di setiap negara ada. Kita di Indonesia laris banget kalau begini kan. Kita bertindak kita ditolak karena dihukum bertindak. Orang ini bawaannya buat dia. Gitu tuh. Udah ada pekerjaan ini. Kalau mau nih dia nih dulu ngajarin. Wa ma hum bidzalin nabihi min ahadin illa bi'idzni. Sekalipun mereka itu tidak akan melakukan, tidak akan bisa membahayakan dengan sihir itu kecuali atas izin Allah. Yang ujung-ujungnya memang apa yang terjadi itu atas kehendak Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu sihir yang berbahaya buat diri mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka sebenarnya sudah memahami apa yang mereka lakukan itu. Mereka tukar imannya dengan ilmu sihir itu. Sungguhnya membuat mereka tidak akan mendapat bagian apa-apa nanti di akhirat. Nah, inilah akarnya, awalnya sihir itu yang berkembang, yang sehingga sampai saat ini masih terus menunjukkan kesaktian, melakukan tindak kejahatan, ya, orang hipnotis ilmunya kan, disuruh copotin semua perhiasannya mau aja. Ibu-ibu tuh juga kenal ibu hipnotis. Ada orang saingan, wah disantet. Ada warung saingan dagangnya sedikit dipegang. Jadi kejahatan itu jahat kepada manusia, berbuat zalim, yang menyakiti orang lain sekaligus menyekutukan Allah. Maka sihir ini dikategorikan dosa besar tersendiri. Bukan hanya dia bagian dari kemusyrikan, tapi juga bagian dari kejahatan. Jadi orang yang melakukan tindakan itu tidak akan mendapat pahala apa-apa, bagian apa-apa nanti di akhirat. Aimin nasib, tidak ada bagiannya. Fatara khalqan katsiran minadh dhalal yadkhuluna fis sihri. Maka kita bisa melihat banyak orang yang tersesat di jalan ini. Ya, mereka masuk ke dalam ilmu sihir wa yazunnuna haraman faqat, dan mereka menyangka ini hukumnya cuma haram. Artinya hukum haram itu tahulah orang, tapi meremehkan tindakan haram. Wa ma yashkuruna annahu kufur. Dan orang tidak merasa bahwa ini bukan hanya haram, bahwa ini adalah kekufuran. Kufur itu. Jadi meremehkan, haram itu dianggap remeh. Ya, padahal itu bukan hanya haram, ini kufur. Perbuatan ini keluar dari Islam. Wa yadkhuluna fi ta'limis simya wa amaliha. Maka banyak orang yang kemudian mempelajari disebutnya ilmu simya, kayak pelet gitulah, ya, pakai isi apa itu. Wahia mahdus sihra. Simya itulah sihir, ya, betul-betul sihir.
Wa fi aqdi rajuli an zaujatihi wa huwa sihr. Juga tentang misalnya cintanya seseorang laki-laki dengan perempuan, itu tadi tuh. Wa fi mahabbatir rajuli lil mar'ah, ya, cinta seorang laki-laki dengan perempuan itu pelet, ya, itu sama itu. Tuha atau sebaliknya menjadi benci. Ya, bisa orang itu dibikin cinta, bisa bikin benci. Tadinya mau, gitu kan? Ini kan, begitu waktunya jadi marah. Wah, bener banget itu sama cowoknya. Ada yang begini gitu. Ini bisa dibikin, dikendalikan. Bisa orang dipelet jadi jatuh cinta, bisa orang juga dibikin jadi benci. Ya. Asbah dzalika dan sebagainya. Di kalimatin majhula. Ya, ucapannya dengan mantra-mantra yang enggak ada maknanya. Dan itu bukan hanya bahasa Arab. Mantra itu banyak, bahasa Jawa ada, ya kan? Bahasa Sunda ada. Ya karena yang dipanggil jin ya, dipanggil setan ya bisa. Itu pakai bahasa kita juga bisa. Jadi bukan hanya mantranya itu bukan hanya bahasa Arab. Nggak ada bahasa Sunda apa? Jauhkan. Orang Betawi bilang apa? Dijauhkan. Iya, dijauhkan. Anak. Jadi ada kalimat-kalimat yang diucapkan maka ya, yang kagak ada artinya, kadang-kadang gak ada artinya. Itu yang saya pernah dikasih itu syahadat Arjuna. Asyhadu syahadat Arjuna baju kena mundur kena apa gitu aja coba. Kalimat-kalimat apa tapi disusul sama setan gitu. Mau jadi isi. Iya, aja kena mundur kena mungkin orang apa gitu kan. Ikutin terus kan. Gitu. Jadi kalimat itu majhula. Kalimat-kalimat yang nggak ada maknanya, nggak ada isinya, tapi bisa. Aktsaruha syirkun wa dhalal. Semuanya itu kebanyakan syirik dan sesat. Wa haddus sahir al-qatl. Hukumannya orang yang menyihir itu dibunuh, hukuman mati. Di annahu kufrun billah, karena dia adalah tindakan kekufuran kepada Allah. Ya, atau hingga menuju kekufuran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat wa dzakara minha as-sihr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu 7 perbuatan yang merusak. Salah satunya Nabi menyebutkan sihir. 7 perbuatan yang merusak itu. Wal mubiqat al-muhlikat yang disebut perbuatan al-mubiqat itu yang mencelakakan, membinasakan orang. Fal yattaqil 'abdu rabbahu, maka hendaklah setiap hamba Allah itu bertakwa kepada Tuhan, dia takut kepada Allah, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Wala yadkhulu fima yufsiru bihi dunya wal akhirah, dan janganlah dia sampai melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan kepadanya, merugi dunia akhirat. Wa jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, haddus sahir darbuhu bis-sayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipancung pakai pedang. As-sahih annahu min qouli Jundub. Di sini dikatakan yang sebenarnya ini bukan hadis tapi dari ucapan Al-Jundub. Wa an Bajalah
Ibnu Ubadah annahu qala atana kitab Umar sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali nih riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu. Atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin. Kami menemukan kitab tulisan atau surat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin, sebelum 1 tahun beliau meninggal. Apa tuh isinya suratnya? Anit tulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah para penyihir baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi Umar sampai sempat mengatakan begitu. Karena ini sebenarnya zalim ya, kejahatan yang luar biasa, menyakiti orang. Tega gitu. Orang-orang kalau di flu itu sampai kitanya melihatnya itu nggak tega gitu. Begitu diperiksa dokter kagak ada penyakitnya, tapi dia ini menderita gitu. Ya, luar biasa itu. Jadi Sayyidina Umar aja sampai begitu. Kalau ada penyihir bunuh aja. Dukun santet namanya. Karena jahat. Wa an Wahab bin Munabbah qala qara'tu fi ba'dil kutub yaqulullah subhanahu wa ta'ala. Aku membaca di beberapa kitab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illa ana laisa minni man sahira wa man suhira lahu wala man takimu wala man tukhanu lahu wala man tatayyara wala man tutayyaru lahu. Ini hadis kursi berarti. Allah berfirman dalam hadis kursi ini, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Laisa minni man sahira wala man suhira lahu. Bukanlah bagian dariku, jadi akui sebagai hamba orang yang menyihir dan orang yang minta disihir. Jadi dukunnya dan pasiennya gitu, ya kan? Dukunnya si penyihir dan yang minta tolong sama dia, itu Allah nggak akui itu sebagai hambanya. Sama walaman takhinu wala man tukhanu lahu. Kahin, dukun, orang yang berdukun, yang dukunnya dan yang minta didukunin sama. Ya. Kan dua-duanya melakukan tindakan yang salah. Wala man tatayyara wala man tutayyaru lahu. Orang yang meramal-ramal dan yang minta diramal sama. Ya, banyak yang ramal gimana nasib saya, dilihat ada yang pakai kartu, kan? Dulu namanya siapa namanya? Orang Belanda itu Mama Loren ya, itu meninggal ya. Wah itu ramalan-ramalannya luar biasa. Salah satu yang diramalkan tuh waktu masih hidupnya dia meramalkan tahun 2012 akan terjadi kiamat. Orang yang percaya berkabut aja itu heboh. Padahal boro-boro. Ya, orang peramal itu, paranormal itu. Oh, ini nanti bakal begini kejadian, bukan begini. Ya walaupun bisa jadi para ahli ibadah, para ahli hikmah, orang-orang yang muqarrabin, yang dekat kepada Allah, itu juga bisa menyingkap rahasia itu. Bisa mengetahui, tapi enggak disampaikan, enggak terus bikin orang itu resah dengan menyampaikan sesuatu yang bakal terjadi. Oh, bakal begini nanti, bakal begini.
Itu kan ramalan itu bisikan setan. Beda dengan prediksi, misalnya pakar ekonomi, ya kan? Itu prediksi namanya. Oh ini sekarang kondisinya begini, kita utang kita tinggi, oh nanti akan terjadi misalnya itu prediksi berdasarkan analisis ilmu, ya kan? Tapi kalau peramal beda. Yang diramal itu yang enggak karuan, segala kiamat diramal, ya kan? Di besok akan terjadi bencana besar, diramal gitu. Beda kalau dengan pendekatannya ilmu. Misalnya para BMKG, misalnya BMKG meramal hujan, ya itu bukan tebak-tebakan bisikan setan. Dia kan menganalisis alam. Oh kecenderungan ini anginnya begini rupanya, nanti bakal terjadi gumpalan awan, jadi titik hujan di sini, sehingga di tempat ini nanti diprediksi akan hujan, di tempat ini akan berawan, walaupun nggak rata-rata meleset mulu. Ini namanya prediksi, ya kan, ramalan meleset, dia kata hujan, oh terang, ya kan, oh di sini cerah, terus hujan, itu tapi itu berdasarkan ilmu. Ya, yang memang dipelajari ilmunya. Kalau yang ramalan itu bukan, itu bisikan setan. Apa namanya? Disebut Pak? Indra keenam. Dari indra keenam. Itu merusak. Jadi bikin orang itu nggak percaya kepada Allah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, salasatul la yadkhuluna jannah, ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Mudminu khamrin, pertama peminum khamar, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, wa musaddiqun bisihri, dan orang yang percaya dengan sihir. Nah, ya, dosa besar. Apa tuh dosa besar? Jadi perbuatan-perbuatan ini memang merugikan, merusak, dan menyekutukan Allah. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang membaca ayat-ayat, ya pakai ayat Quran, air putih dibacain gitu kan. Nah itu apa kategorinya? Nah kalau ayat-ayat itu tergantung niat kita. Memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang, misalnya ada begini. Satu ketika, ini di zaman Rasulullah, para sahabat dan rombongan ini sedang melakukan perjalanan jauh. Singgahlah di satu kampung. Karena mereka kehabisan bekal, mereka minta tolong, minta bantuan di kampung itu, bekal makanan, minuman. Nah tapi itu nggak diberikan. Mereka hanya diizinkan bermalam di situ. Bermalam di kampung itu. Begitu sampai tengah malam, ada berita bahwa kepala suku di kampung itu disengat binatang, sakit, cacat ular lah misalnya begitu, tersengat binatang, sehingga nggak ada yang bisa ngobatin, Akhirnya salah satu dari warga kampung itu bertanyalah kepada rombongan sahabat ini, menyampaikan bahwa kepala suku kami tersengat binatang, ada nggak yang bisa ngobatin? Ini udah diobatin apa aja nggak bisa. Nah, nyautlah seorang sahabat, walaupun
dengan cerita tadi saya minta bantuan ente ya udah mau, sekarang lagi minta bantuan ke kita gitu kan, agak sedikit ngudemel gitu. Itu kalau bisa diobatin gitu. Ya udah nanti kamu berikan apa yang kalian butuhkan gitu. Itu terjadi negosiasi. Nah, oleh sahabat itu dibacainlah surat Al-Fatihah pakai air. Ini belum diajarin Nabi, belum. Dia mau yakin aja bisa bacainlah air itu surat Al-Fatihah. Diminumin, sembuh. Wasilah surat Al-Fatihah itu sembuh. Terus mereka itu, wah luar biasa ini. Nah, para sahabat yang lain karena belum tahu, kok bisa ya Fatihah gitu kan? Nah, dulu ke Nabi nih. Nah, ngadu ke Nabi, Nabi bilang, kalian tahu dari mana Fatihah itu bisa berobat? Gitu. Jadi dengan pertanyaan Nabi itu berarti kan Nabi belum menjelaskan, belum mencontohkan, tapi sahabat udah berinisiatif, begitu yakinnya dengan Quran, gitu. Tapi Nabi dengan pertanyaan Nabi itu pertama menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan. Yang kedua, Nabi setuju. Nabi nggak nyalain kan? Nabi nggak menyalahkan perbuatan itu. Gitu. Kenapa? Karena Nabi kemudian memuji apa yang kamu lakukan ini benar. Gitu. Nah, ini artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu memang bisa dijadikan wasilah untuk kita melakukan ikhtiar. Ada makanya kalau orang disuruh wirid ini, zikir ini, ya kan? Ini perbanyak surat Al-Waqiah misalnya, supaya rezekinya lancar. Kalau Fatihah itu bahkan hadisnya itu 5 qiraat, tergantung niat. Ya, ini buat obat bisa, anak supaya nurut izin Fatihah bisa. Ini bukan sihir. Jadi memang kalau dilihat hasilnya itu bisa mirip. Orang dengan sihir itu bisa nyembuhin penyakit. Bisa. Pengobatan itu enggak semua bersandar kepada Allah. Hasilnya bisa sama. Tapi yang satu bersumber dari setan, yang satu atas izin Allah. Artinya bersumber dari Allah. Dia bisa ngobatin juga. Kan ada yang benar-benar simsalabim kan, ada luka di hidung hilang. Kan bisa begitu kan? Iya. Nah, ada istilah ruqyah di dalam Islam itu. Ayat-ayat misalnya ayat kursi dibacakan, al-falaq, an-nas untuk menangkal setan mengganggu. Ada orang misalnya kena kesurupan, yang dibikin orang, itu dibacain ayat-ayat Al-Quran supaya dia keluar, itu bisa. Nah, bersandarnya kepada Allah, nggak sembarangan membaca-baca mantra-mantra yang kemudian akan melencengkan iman Allah. Ya. Nah, di sini dijelaskan wa amma idza kanatir ruqyah bil Qur'an au bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahah. Adapun apabila melakukan ruqyah, ya kita sering dengar istilah ruqyah ya, dengan bacaan Al-Qur'an atau dengan asma Allah, maka fa hiya mubahah, boleh hukumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yurqil Hasan wal Husain. Nabi pernah meruqyah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Fayaqul dengan ucapannya u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin wa lam. Ya, itu Nabi pernah membacakan doa ini. Meruqyah itu membacakan doa. Bisa doa, bisa ayat, ya dibacakan. Hasan Husain itu pernah dibacakan doa ini, u'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lam. Nabi ini bukan ayat Quran tapi doa. Aku
mohon perlindungan untuk kamu berdua Hasan Hussein bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, wa min kulli syaitanin waham, dan dari gangguan setan dan hewan, hama itu hewan yang beracun, wa min kulli ainin lamah, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Sihir itu ya, itu kalau kita baca misalnya Wirdul Latif ya, Rotib Hadad, itu isinya begini kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang diciptakan. Itu bukan mantra ya. Doa-doa seperti itu ada di dalam Islam. Jadi yang membedakan ini syirik dengan lurus dengan iman mana? Dari ciri-cirinya, pertama, kalau yang lurus itu yang melakukannya itu ahli ibadah. Itu ada yang bisa kita lihat pertama. Ya, kalau ada orang bisa ini bisa itu, tapi kita lihat sholat kagak, ya kan? Nah, itu yang kemudian kita percaya dia mau wali, dia kelihatan sholatnya. Enggak, manusia, kita ukurannya manusia aja. Ukurannya manusia. Sekalipun waliullah di tengah-tengah kita, dia tetap akan kelihatan ibadahnya. Itu satu ukuran yang pertama. Pelakunya itu ibadah, ibadahnya benar. Kedua, bacaannya, kalimat-kalimatnya itu, kalau dia bahasa Arab, ada ayat di situ, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita baca sendiri, hatinya tetap ke Allah. Kita baca apa aja, jangan ada tujuan-tujuan yang jelek. Ini bacanya ayat Quran tapi tujuannya melet, bisa juga sih, bisa juga. Itu jadi melencengkan iman kita. Jadi kita percayanya bukan ke Allahnya, ke ayat kita bersandarnya. Itu kebacaan. Ya, yang dibaca sih benar, tapi tujuannya rusak. Gitu. Itu akan melencengkan iman kita ukurannya. Makanya bedanya sihir dengan iman itu, syirik dengan iman itu menjadi tipis. Kadang-kadang di perbuatan begini samar. Ya ini misalnya apa ahli hikmah, apa ini yai, apa ini dukun, kita samar kan. Indonesia kan dua-duanya ada, yang begitu modelnya banyak, ya kan? Nah, kita hati-hati berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak tersesatkan dengan jalan yang lain. Wallahu a'lam. Cukup kalau kita sudah menjelang jam 6, saya nanti kegiatan pagi sekali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah wa la ilaha illallah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa Amin.